Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar Fadlan. Hari ini saya akan presentasi mengenai Technical Challenge modul ketiga. Saya izin share screen. Oke, jadi untuk soal Technical Challenge 3 yang pertama terangkan poin-poin yang menjadi perhatian utama saat menyusun display di marketplace, penamaan produk dan asetnya. Baik, jadi kalau misalnya ingin membuat eh, display di marketplace atau membuat toko di marketplace, yang pertama harus memastikan eh, brand information-nya harus lengkap dulu, misalnya seperti nama tokonya, kemudian tokonya jual apa, lalu yang kedua visual identity-nya seperti logonya, kemudian banner tokonya, kemudian eh produk apa namanya deskripsi tokonya seperti itu. Lalu yang diperhatikan juga yaitu display di produknya atau penamaan asetnya. Jadi produk tuh harus di display dengan foto yang bagus, yang kualitasnya HD atau premium quality, kemudian untuk misalnya seperti baju tuh harus memiliki tampak depan, tampak samping, tampak belakang, kemudian warna, lalu ada size, ukuran baju, XL, M, dan sebagainya, kemudian ukuran size-nya, kalau S dia panjang lebar dadanya seberapa, panjang ke bawahnya berapa, lalu untuk penamaannya sendiri disesuaikan dengan nama brand, kemudian nama bajunya, lalu warnanya. Contohnya misal baju Erigo. Jadi Erigo misal pakai baju kemeja, Erigo strip kemeja, terus strip ukuran atau warna atau style. Seperti itu. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah membuat pixel di TikTok. Yang pertama yaitu kita membuat landing page terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke Swap Pages, kemudian login terlebih dahulu menggunakan ke email, lalu klik digital marketing account punya Purwadika agar bisa akses eh, ke Swap Pages-nya. Lalu klik site. Nah, cari kemudian JCD MHSK 005 pada kelas. Lalu bisa create new page. Misalnya diberi nama technical challenge Umar. Choose page type menggunakan smart page agar bisa tampil di desktop maupun mobile. Kemudian masukkan template. Templatenya pakai sembarang saja. Template. Nah, jika sudah berhasil choose template, kemudian bisa customize templatenya sesuai dengan brand. Jika sudah di-customize, klik publish. Lalu masukkan slug di URL-nya, misal TC Uma. Lalu publish. Okay, page has been published. Setelah membuat landing page di Swap Pages, kita kemudian masuk ke Digital Business Center. Nah, di Digital Business Center ini pertama kita membuat dulu business center-nya jika belum ada. Kalau sudah ada, silakan masuk aja. Oke, kemudian kita klik yang profile. File, lalu masuk ke Design Manager. 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 Lalu masuk ke
Oke, ini dulu. Oke, jadi kalau misalnya untuk muat baru, klik data source. Nah, karena kita ingin membuat di landing page untuk koneksi ke landing page, maka klik yang web. Next, kemudian masukkan webnya. Ini pages-nya kita back to dashboard terlebih dahulu. Nah, ini kita copy webnya. Next, kemudian manual setup, TikTok pixel, dari pixel namanya misal technical challenge. Challenge. Salah. Challenge Puma. Kemudian copy base code-nya ke head di web pages. Kita copy, lalu masuk ke web pages-nya, kemudian ke setting, tracking post. Nah, tracking post-nya kita masukin rupanya dari TikTok di bagian head, kemudian save pages. Dan jangan lupa di publish. Oke, udah successfully. Lanjut ke next. Ini tidak usah. Nah, kita launch event builder. Ini kita apakah eh, sudah terkonek antara TikTok Business Manager ke Pages-nya. Oh, ini sudah terkonek. Tunggu saja ada connecting. Nanti kalau sudah connect, kita tinggal next. Misalnya kita coba saja ya. Finish. Nah, jadi coba lagi. Publish. Kemudian, next, next, next. Oke, jadi kalau misalnya di TikTok Pixel ini kita bisa ngecek apakah dia udah terhubung. Eh, Bagaimana kalau kita coba di punya Bango? Punya Bango, ini Bango Pixel. Oke, ini punya Bango. Jadi kalau untuk Bango sendiri, eh nah, jadi kalau misalnya dia sudah terkoneksi ke dalam TikTok Pixel, nanti selanjutnya kita akan masukkan eventnya ke dalam websitenya. Ini apakah dia udah koneksi ya? Nanti muncul di page view-nya. Kalau masuk ke ini add event, manual setup, kita pixel, copy lagi. Saya coba dulu ya. Di publish. Next. Bisa kita coba pakai belum bisa ya. Udah habis. Oke, udah bisa.
Oke, next. Oke, jika ingin memasang ini page view, kemudian landing page view, klik button sama phone, caranya add event, kemudian setup, pixel, masukkan kodenya dulu ke tadi. Ini jika sudah, kita verify as eventnya dulu. Apakah dia udah bisa belum? Belum. Ini gambar aja. Kalau misalnya kita mau buat event kayak tadi page view, kemudian ada click button di dalam sini ada event builder-nya. Kita hubungkan aja ke button yang ada di landing page seperti ini. Ikuti promo sekarang. Jadi misal button ini kita mau pakai buat leads. Jadi nanti di event builder-nya bakal kita pilih leads, kemudian pilih button-nya, klik button-nya, kemudian nanti untuk apa? Untuk leads. Lalu di bawahnya misal di bawah sendiri misal buat purchase. Jadi nanti klik button di event builder-nya, kemudian klik kita pilih button yang ada di sini, kemudian kita arahkan misalnya sebagai leads seperti itu. Nanti kalau sudah finish, nanti tunggu 30 menit sampai dia terbaca dulu. Kemudian nanti akan terbaca di sebelah sini. Oke, nggak tahu. Bang, kita coba pakai punya Bang. Nah, jadi nanti setelah 30 menit, si event tadi bakal terbaca di sini. Jadi dia akan sebagai page view atau misalnya sebagai button view seperti itu. Kalau untuk TikTok Pixel. Baik, kalau misalnya untuk Google Ads Conversion Tracking. Jadi cara cara trackingnya bisa dengan menggunakan Google Tag Manager. Jadi saya coba menggunakan pertama kita open dulu Tag Manager-nya, kemudian create account, masukkan company name-nya, misalnya Bango, country-nya Indonesia, kemudian websitenya, content name-nya, misalnya kita cap cap Bango, untuk target platformnya misal ke website, baru create, jangan lupa policy-nya itu yes, kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita install kode dari Google Tag Manager di head dan body-nya ke dalam ke dalam shop pages-nya. Kita copy,
Kemudian kita install di tracking codes. Ini untuk headnya, kalau untuk bodinya di body start. Ini kita hapus saja. Oke, oke di sini kita hapus. Terus ini jangan lupa lalu di publish. Oke, successfully. Oke. Kalau sudah, kita tes apakah dia udah terkonek atau belum. Caranya tinggal diklik, kita copy URL-nya, kemudian masukin ke dalam sini, tes. Kalau dia udah centang hijau, berarti dia udah terkoneksi. Oke, lanjut. Terus kita ke Google Analytics. Pertama kita buat akun misalnya kita bangun, next. Misalnya, misalnya kemudian kita kurang juga. Lupa ini Indonesia, yang ini Jakarta, kurensinya jangan lupa jadi rupiah. Next, kategorinya misalnya food and drink, small. Next, objektifnya misalnya kita mau generate lead, sales, traffic, sama user engagement. Lihat dapat diubah ke Indonesia. Eh, Lab platformnya kita pakai web karena kita mau di landing page. Nah, masukkan URL terlebih dahulu, copy, jangan lupa di copy di sini. DPPS-nya jangan lupa dihilangin. Nama websitenya cocok. Ini kecil aja. Oke, ini goal challenge. Create dan continue. Nah, jika sudah create dan continue, kita kembali ke sini ke teks, ke tag manager, new. Sebentar. Oke, ini kita buat measurement ID-nya kita copy ke dalam ini. Save changes, publish. Oke, sudah ya. Ini siapa? Sisi di sini. New technician, Google Analytics, Google Tag. Oh ini tag ID-nya jangan lupa masukin ini measurement ID-nya. Sorry berarti bukan itu. Pertama kita inisiasi Alpek dulu, lupa di save. Oh ya, namanya jangan lupa misalnya Google Tag ini si ini dia save. Oke, udah masuk. Kemudian kita masukin lagi Google Analytics-nya. Oke, sebentar. Ini page view. Oke. Start configuration, analytics. Masukkan dulu measurement ID-nya. Dan namanya misal, oh ini lupa.
Google Tag. Kita mau view. Triggeringnya kita ke ini page view. Dari save, udah ada 4. New lagi, Google Analytics. Oh, ini bisa dulu. Oke. Sebenarnya kita ini jangan kita mau pakai klik. Ada klik. Kalian ini nanti kliknya nanti. Oke, berarti ini triggernya klik satu. Ini klik dulu. Klik. Oke, save. Ya, Google Tag. Klik. Oke, kemudian ya. Nah, jika sudah masuk semua Google Tag-nya ke initial page, kita bagi satu page view-nya. Ya, ke page view. Page tag. Dia udah install Google Tag Manager dan terkonek ke Google Analytics-nya. Kita coba di Google Analytics. Klik next. Home. Bentar. Oke, ini udah terinstall. Oh, aktif ya. Oh, kita berarti tidak nunggu ya. Nunggu selama 48 jam. Jadi kalau misalnya sudah, kayak contoh di Kecap Bango kemarin. Oh, sebentar. Kok tidak ada ya? Kita coba di sini. Kecap Bango kemarin. Nah, udah. Profession ini udah. Gimana ya? Aku lupa ya. Aduh. Event. Hmm. Bentar. Ya, lupa. Lupa. Astagfirullah. Udah, udah. Hmm. Bentar, ya, lupa, ya, lupa. Oh, ya, sih sudah. Dapat kopi di sini harusnya.
Sampai sini sih sudah bisa. Hebat lagi. Mau ngomong kerja lagi. Hmm. Astagfirullah. Kerja sih. Bentar. Di sini. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.